Revisi Undang-Undang ITE jalan terus atau bubar jalan, tema Rosi malam hari ini. Kapolri memerintahkan polisi virtual mulai beroperasi di media sosial. Sejauh ini sudah ada 4 akun sampai sore tadi, media sosial yang mendapat surat teguran polisi. Walaupun Kapolri Jenderal Listio Sigit menekankan kehadiran polisi virtual bertujuan mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber, sebagian kalangan justru khawatir polisi virtual akan semakin membuat orang takut karena dipantau polisi ketika menyampaikan ekspresi. Prof. Henry, apakah ini juga menjadi bagian dari semangat Undang-Undang ITE? Ya, semangat untuk supaya Undang-Undang ITE itu ketika diciptakan itu supaya internet itu bersih dari berbagai hal yang isinya adalah illegal content istilahnya waktu itu memang ada supaya kita lebih produktif, lebih sehat begitu. Jadi Anda setuju ya dengan langkah Kapolri ada polisi virtual? Ya, kalau ini kan Pak Kapolri kan mencoba untuk mengimplementasi apa yang diperintahkan oleh Presiden. Nah, itu nanti tergantung lah bagaimana hasilnya. Kita lihat dulu, ini kan juga masih beberapa hari ya. Kalau Bung Guntur, Anda melihat polisi virtual sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang justru menyehatkan? Menurut saya itu bagus ya. Karena? Meskipun itu juga nambah kerjaan buat polisi sendiri, karena itu kan langkah preventif ya. Daripada langsung nangkep orang, tapi kan ngasih peringatan. Itu kan juga bermula dari surat edaran dari Kapolri. Menurut saya itu bagus ya. Kapolri udah memberikan karena masalah sesungguhnya kan kalau banyak kasus-kasus yang kontroversial kan memang itu di pihak di kepolisian. Misalnya dia harus kalau tadi disebutkan, kalau yang mau melaporkan pencemaran nama baik adalah korbannya. Kemudian juga dibuka ruang untuk minta maaf. Itu juga bagus menurut saya. Kemudian juga ada langkah preventif dengan polisi virtual ya, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi memberikan peringatan gitu. Ya. Itu lebih baik daripada polisi langsung nangkap atau langsung karena di media sosial pun ya kalau kita nulis pasti ada peringatan sih dari Facebook. Orang kan lihat gini Bung Guntur Romli, ya jelas aja Bung Guntur Romli nggak apa-apa sama polisi virtual karena Anda punya kedekatan dengan kekuasaan, jadi nggak bakal diapa-apain sama polisi. Siapa? Saya dilaporkan 5 kali, saya dipanggil terus oleh polisi di BAP sampai berjam-jam itu. Kata siapa? Saya juga korban kalau dilaporkan dengan Undang-Undang ITE pencemaran nama baik 28 itu kebencian sara itu saya juga termasuk yang sering dilaporkan gitu lah. Tapi kan kalau misalnya orang mengatakan seorang Guntur Romli nggak pernah diproses. Diproses di BAP saya. Kalau nggak diproses berarti saya nggak di BAP, nggak dipanggil itu. Kalau Bung Budi menyambut polisi virtual itu sesuatu yang mencemaskan, menakutkan atau menyambut baik seperti Bung Guntur Romli? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan saya mendengar dari Pak Kapolri ya, polisi virtual ini kan seperti mengamati kemudian mengingatkan kalau ada misalnya penghinaan, diingatkan dengan bahasa yang bukan bahasa hukum, semacam peringatan. Ya, lagi-lagi ini adalah sementara gitu ya. Apalagi juga kan sebenarnya Pak Kapolri juga menyebut ada penggunaan keadilan restoratif gitu kan yang membuka peluang begitu minta maaf. Nah, persoalannya adalah ketika si terlapor harus minta maaf kan itu artinya dia mengaku bersalah. Padahal kalau dia menganggap bahwa statement dia itu adalah bagian dari kebebasan dia berekspresi, maka dia tidak merasa harus meminta maaf gitu kan. Ini kita masuk dalam ke berekspresi. Hal yang paling baru misalnya soal nakes di Pematang Siantar. Ya. Bagi mereka yang membela nakes karena ada situasi kedaruratan, mereka menyatakan inilah kekuatan sosial media di mana nakes yang jauh dari pemberitaan media nasional misalnya dia kemudian dianggap penistaan agama. Ini adalah kemenangan sosial media. Tapi juga ada suara-suara di sosial media yang mengatakan bahwa ini penistaan agama, ini tidak boleh, ini harus dihukum, dipecat karena ini apalagi yang selain bukan muhrim ada yang berbeda keyakinan. Apakah juga Anda termasuk yang ingin membiarkan suara-suara seperti ini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi? Suara yang mana? Yang ingin memidanakan tenaga kesehatan? Ya. Saya kira itu lagi-lagi adalah penggunaan Undang-Undang ITE yang salah gitu kan, atau mungkin penggunaan pasal yang salah. Dalam hal ini adalah penistaan agama ya, karena waktu itu memang dalam situasi darurat ada 4 perawat harus memandikan jenazah. Mungkin bagi sebagian
penganut agama tertentu menganggap itu adalah tidak sesuai katakanlah syariat gitu ya. Tapi apakah itu kemudian bisa disebut sebagai penodaan agama, dan apakah penodaan agama dalam pasal-pasal katakanlah di apa namanya aturan hukum kita itu memang harus dipertahankan, atau sebetulnya itu juga bagian dari hulu masalah kalau menggunakan bahasa Pak Jokowi tadi. Ini perbedaan yang apa namanya isu yang berbeda, saya kira. Ya, justru poin saya adalah apakah dengan isu-isu yang memprovokasi seperti atas nama kebebasan berekspresi, suara-suara yang seperti itu juga akan kita diamkan? Kalau saya mendengar dari statementnya Pak Kapolri kan mengatakan bahwa beberapa hal yang dianggap memenuhi unsur pidana, misalnya menyebutkan satu statement yang memecah belah gitu ya, atau mungkin rasialis gitu kan, apa namanya, beliau kemarin misalnya membenarkan seseorang yang mengatakan teman-teman dari Papua belum selesai berevolusi misalnya, itu bagian dari penghinaan rasialis. Tapi saya kira banyak contoh yang di sebaliknya itu juga seharusnya tidak apa namanya, yaitu itu sebenarnya udah masuk. Baik, Bung Budi, gini, biar lebih clear, saya harap pertanyaan saya dipahami oleh Bung Usman. Contoh Siantar misalnya, ada kekuatan suara sosial media untuk membela nakes, tapi kita juga tahu ada suara yang ingin mengatakan bahwa ini bagian dari penistaan agama, harus dihukum. Yang mana harus kita bela, yang mana harus dihukum? Jadi polisi harus mengambil tindakannya sesuai dengan objektivitas hukum, berdasarkan bukti-bukti pemidanaan, berdasarkan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut. Jangan berdasarkan tekanan massa atau jangan berdasarkan pendapat keagamaan dari misalnya otoritas keagamaan setempat. Ingat kasus Meliana di Tanjung Balai. Bulan Oktober tahun 2016, Wakapolda mengatakan Meliana bukanlah seorang kriminal dan dia mengucapkan protes atas volume speaker masjid itu bukanlah sebagai tindakan kriminal. Karena itu dia tidak pantas untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pernyataan itu disikapi dengan tekanan massa, mobilisasi massa, dan permintaan massa kepada otoritas keagamaan setempat untuk mengatakan bahwa tindakan Meliana adalah penistaan agama. Muncul pernyataan bahwa itu adalah penistaan agama. Akhirnya dia dipidanakan. Nah, pemidanaan semacam ini itu mengikuti tekanan massa atau mengikuti otoritas keagamaan itu tidak dapat dibenarkan. Proses penegakan hukum itu harus secara objektif dan harus dilakukan secara ilmiah. Nah, dalam kasus yang terbaru tenaga kesehatan juga harus demikian. Nah, masalahnya ini di dalam praktiknya seringkali tekanan massa ini mempengaruhi pihak kepolisian baik secara positif maupun secara negatif. Tapi dalam konteks Pematang Siantar ada kegembiraan, ada change.org yang mengatakan bebaskan nakes, sehingga kejaksaan juga kemudian tidak menjadikan berkas hukum pada nakes Siantar. Tapi kan kita kalau di change.org kita akan selalu dapat pendapat yang pro maupun yang kontra, karena di change.org change.org adalah wadah untuk kebebasan berekspresi. Pro dan kontra itu sesuatu yang wajar, kecuali kalau ia menghasut kekerasan, menghasut kebencian agama atau kebencian rasial, pasti akan di take down, pasti akan dicabut. Tentu kalau ada yang masih berkeliaran, tinggal dilaporkan saja dan pasti akan dicabut oleh change.org. Bung Guntur Romli, Anda termasuk yang mengikuti soal ini, Anda termasuk yang ikut membela nakes di Pematang Siantar. Tapi Anda juga tahu ada suara-suara di sosial media yang justru ingin mendorong ini menjadi bagian dari penistaan agama. Ya, karena yang kelompok-kelompok yang menekan agar itu terjadi penistaan agama itu memang menjadi masalah negeri ini. Kelompok-kelompok garis keras, FPI, FUI, ataupun sekarang yang sudah nggak punya nama, tapi kan mereka terus punya agenda-agenda ya garis keras terhadap negeri ini. Masa dalam Islam aja soal mandi jenazah itu nggak masuk dalam akidah utama, itu kan masuk dalam khilafiyah sebenarnya. Itu kok mau disebut dengan penistaan agama, itu kan ngambilnya juga dari agama yang mana? Oke, kita nggak masuk ke dalam soal itu, tapi suara-suara di sosial media, apakah kita tidak apa-apa itu atas nama kebebasan berekspresi, atau suara-suara seperti itu memang harus diatur? Kalau kita masuk dalam kebebasan berekspresi di sosial media, nggak bisa. Saya adalah orang yang punya keberpihakan terhadap nilai, bukan semua bebas berarti semua bebas. Mau mendukung FPI bagi saya nggak bisa itu. Oke, nggak bisa. Itu nggak bisa diatasnamakan dengan kebebasan. Kita harus punya ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan. Selama kita bersuara itu tidak untuk menyerang pribadi orang lain atau membahayakan orang lain, maka itu kita bisa sebut dengan kebebasan. Tapi kalau ingin membungkam, ingin menghina seseorang itu nggak bisa disebut dengan
kebebasan gitu loh. Terakhir Bung Dan Usman sebelum Miliana itu korban kelompok-kelompok seperti itu. Mereka menekan aparat pada saat itu. Kalau Miliana kasus itu sekarang terjadi ketika kelompok-kelompok garis keras berhasil dibersihkan dari negeri ini, mungkin nggak akan terjadi itu. Itu ya, Kak Rosi. Singkat dari Bung Usman sebelum saya akhiri bagian ini. Apakah suara-suara seperti di sosial media juga harus diatur, dihukum? Ya, harus diatur dalam pengertian dilarang menghasut kebencian agama, dilarang menghasut kekerasan berdasarkan sentimen kebencian keagamaan, etnisitas, ras, asal-usul kebangsaan, ideologi, gender, orientasi seksual, dan seterusnya. Nah, apakah ketika itu kemudian menimbulkan tafsir bahwa itu benar-benar kebencian agama atau kebencian antar golongan seperti kasusnya Jering? Tidak bisa hanya pemerintah yang menentukan itu. Dia harus diajukan ke proses hukum. Apalagi kalau pemerintahnya dalam hal ini misalnya kepolisian itu dipengaruhi oleh tekanan massa. Itu nggak bisa. Harus diajukan ke proses hukum di pengadilan. Nah, pengadilan itulah yang akan memutuskan. Nah, pengadilan yang adil, pengadilan yang tidak memihak, pengadilan yang berkompeten, itu tentu harus diterima sebagai keputusan hukum. Katakanlah, misalnya kalau tadi disebut FPI gitu ya, nggak bisa pemerintah melarang sendiri, membubarkan sendiri. Harus ditentukan oleh pengadilan. Oke. Oh, nggak bisa, nggak setuju itu. Punya hak pemerintah membubarin FPI, Bung Usman. Demokrasi. Nggak, saya nggak setuju itu. Kelompok-kelompok garis keras itu memang harus dibubarkan itu. Nggak bisa itu dibela dengan apapun, nggak bisa itu. Menurut saya itu. Kelompok rasis itu pandangan semacam ini. menghasut kebencian itu kok. Bagaimana dibiarkan itu? Nggak Ya, bisa, mungkin nggak setuju. Pandangan yang saya kira salah paham. Seolah-olah saya membenarkan, seolah-olah saya membiarkan. Saya tegas-tegas mengatakan, kalau Anda dengar baik-baik, saya mengatakan negara harus melarang propaganda kebencian agama. Kalau Anda dengar baik-baik, saya mengatakan harus dilarang kebencian etnis itu. Kalau ada organisasi yang ingin dibubarkan, saya tegas-tegas mengatakan ajukan ke pengadilan, minta Nggak perlu pengadilan. Jadi kalau Gimana Anda kok? masih belum Udah jelas-jelas melakukan Saya kejahatan kok pakai paham. pengadilan. Itu penegakan. Kalau mereka nggak setuju, boleh juga ke pengadilan. Itulah. Loh, Jangan karena dibolak-balik. Anda mewakili pemerintah, menjelaskan sikap Bukan pemerintah. memiliki Bukan pemerintah. Itu menjelaskan adalah sikap suara hukum. saya selama ini gitulah. Selama Ya, ini saya adalah kira pemerintah yang saya anggap melindungi ketidaksukaan- FPI. Ini tekanan ketidaksukaan masyarakat. Anda Anda jangan anggap saya pada pemerintah FPI. terus. Ya. Dari Yes. hari tahun 2000 saya itu ingin bubarkan FPI bukan karena suara pemerintah. Enak aja nuduh-nuduh. Ya, Baik, kita- Ketidaksukaan saya kira Anda pada kita FPI sekarang- tidak bisa jadi dasar. Nggak bisa. Membenarkan Saya kalau ada orang sikap dukung pemerintah. FPI nggak bisa saya itu udah. Oke, kita sekarang tidak Ketidaksukaan bicara Anda soal nggak bisa FPI. membenarkan sikap Kita sekarang pemerintah berbicara, pada Bung Usman, FPI. hentikan Pengadilan dulu. Itu yang harus melakukannya gitu. Ya, kita sedang tidak bicara soal FPI. Kita sedang berbicara soal bagaimana Saya tidak mengatur memulai, percakapan di sosial media. Apakah orang yang mengumbar kebencian, orang yang menghasut atas nama SARA, kelompok agama, itu dibiarkan saja atas nama kebebasan berekspresi? Saya rasa malam hari ini kita sepakat itu yang harus dilarang. Undang-undang ITE harus melindungi warga negara dari setiap intimidasi, ujaran kebencian terhadap mereka, terutama dari kelompok-kelompok marginal. Kami kembali sebentar lagi. Adalah ada yang diatur dalam pasal 28 ayat 2.